Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Mengawali ceramah kita, mari bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak kita terima pada saat ini. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman, sehingga kita masih mampu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat jamaah maghrib, dan insyaallah kita akan berdiskusi tentang hutang. Bagaimana Islam mengatur tentang hutang. Kita tahu bahwa salah satu yang membedakan agama-agama terdahulu, agama samawi terdahulu seperti agama Yahudi dan Nasrani, perbedaan yang menonjol adalah bahwa agama terdahulu tidak mengatur tentang hubungan sosial antara sesama manusia. Jadi hanya hubungan vertikal saja. Dia tidak terlalu berfokus pada hubungan horizontal. Itu salah satu perbedaannya. Makanya ketika gereja menyatakan bahwa matahari inilah yang mengelilingi bumi, itu dipahami ketika datang Galileo Galilei yang mengatakan, maka dia dibunuh karena menyalahi itu. Karena memang tidak mengatur tentang itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam Islam, dalam perkembangannya itu terbagi-bagi dalam itu. Dulunya hanya Islam saja, belum dibagi antara akidah, akhlak, tasawuf dan sebagainya. Tidak ada itu. Nanti setelah berkembang, maka para ulama kita mencoba untuk memisahkan itu. Ada akidah, ada muamalah ibadah. Dan ilmu-ilmu itu melahirkan ilmu yang terkait dengan akidah, melahirkan ilmu tauhid. Kemudian ilmu yang terkait dengan hubungan Allah secara syar'i dan hubungan manusia dengan sesama manusia, kemudian disebut melahirkan ilmu fikih. Kemudian ilmu fikih ini baru terbagi dua secara besar, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ibadah sendiri juga terbagi dua lagi. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah itu ada yang berkait dengan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian kita kenal dengan rukun-rukun Islam. Kemudian melahirkan muamalah. Nah, fikih muamalah inilah yang kemudian berkembang dan terbagi kepada 7 macam.
ada yang terkait dengan peradilan, disebut dengan ahkamul murafaat, hukum acara. Kemudian ada yang disebut dengan fikih siasah, fikih politik. Kemudian ada fikih ekonomi, fikul iktisadiyah. Kemudian salah satu aspek fikih muamalah yang sangat detail dikaji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah tentang hutang. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk mengantar kita untuk berdiskusi tentang bagaimana sesungguhnya itu etika berutang, bagaimana menyelesaikan utang. Hadirin jamaah rahimahullah, hutang merupakan salah satu aspek muamalah yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhannya dengan sempurna, sehingga terkadang memerlukan bantuan orang lain melalui hutang. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur masalah hutang piutang ini secara jelas, baik dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW maupun penjelasan para ulama kita. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan menjaga keadilan, menghindari kezaliman, serta menumbuhkan sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Terkenal ayat yang terkenal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kejahatan. Mari kita lihat bagaimana hutang piutang dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah hutang. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, satu lembar, ya satu halaman, satu halaman, bukan satu lembar, satu halaman, berbicara tentang hutang, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. Itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu falyumlil waliyhu bil 'adl. Ini baru sepertiganya itu, masih panjang itu tur. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Bayangkan itu. Jadi kalau berhutang itu, kenapa banyak sekarang ini terjadi perkara-perkara? Karena dia tidak catat. Akhirnya pada saat ditagih, masakah? Itu lihat betapa Al-Quran memperkirakan itu menjadi persoalan itu. Ya. Kalau 1.000-2.000 tidak ada persoalan, tapi kalau juta nih, apa? Nah, kemudian hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi, harus ada sekretaris dan sebagainya.
Sebenarnya juga ayat ini sebenarnya ayat kesekretariatan juga ini. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu. Kalau kita disuruh mencatat, ya catat. Jangan sampai menolak. Dosa itu juga. Menolak untuk mencatat utang juga dosa. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Oh ini dia berutang sampai bulan ini tanggal sekian, sekian banyaknya. Diurai. Ayat ini menegaskan bahwa hutang boleh dilakukan, namun harus disertai dengan pencatatan, kesaksian, dan kejelasan waktu pembayaran agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, juga ditekankan pentingnya memberi kelonggaran bagi orang yang benar-benar kesulitan membayar utang. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Akan tetapi menjedekahkan sebagian atau seluruh utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ini dia. Kalau tidak mampu lagi apa boleh buat, sedekahkan saja. Ya. Hadirin jemaah rahimahullah. Ayat ini menunjukkan betapa Islam menekankan prinsip kasih sayang dan keadilan dalam muamalah, hutang piutang dan sebagainya. Sedangkan hutang dalam perspektif Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak peringatan berkaitan dengan hutang. Beberapa hadis tentang hutang sebagai perkara serius di akhirat Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu menekankan jangan permainkan hutang, karena itu kalau tidak dibayar meninggal itu tidak diterima kita punya ruh. Itu. Makanya kalau kita mau sebelum sakit, kalau sakit Pak, siapa tahu ada hutang kita dia kasih tahu kepada ahli waris kita. Siapa tahu kita meninggal tidak tahu, kemudian tidak dibayar, nanti di hari kemudian menjadi masalah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Nafsul mu'minu mu'allakatum bidainihi hatta yuqda anhu." Saya ulangi, nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Jadi kalau kita meninggal kemudian ada hutang, hati-hati Pak. Itulah sebabnya di ayat lain Allah orang yang akan meninggal mewajibkan untuk berwasiat. Ada itu hutangku di bank sekian ini itu perlu. Kalau piutang saya kira tidak terlalu masalah, tapi kalau utang ini bahaya ini. Lantas bagaimana peringatan agar tidak meremehkan hutang? Rasulullah bersabda, "Ayyuma rajulun yadayyanu dainan wa huwa mujmu'un alla yubayyahu iyahu laki Allah sariqa." Barang siapa berhutang dan berniat tidak mau membayarnya, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Jadi begini Pak, etika berutang itu kalau memang betul-betul butuh kemudian niatkan untuk membayarnya. Kalau kita berniat untuk membayarnya pasti ada jalan. Ini ada kisah nyata ini lagu saya ini. Seorang yang sangat beriman saya kira. Dia berdagang alat campuran dari sini, satu kapal dibawa ke Kendari. Tiba-tiba kapalnya tenggelam, perahunya tenggelam, masih perahu waktu itu, pakai layar. Habis.
Akhirnya diputus asa kembali ke kampungnya, Madarauti, berkebun pisang. Sementara dia berkebun pisang ini, tapi selalu dia mau niat, tidak bisa saya bayar hutangku kalau begini terus ini. Maka dia teringat mertua saya pesannya. Saya bilang, Embo, ya judi membuat kamu kaya, berhenti. Tapi kalau berdagang membuat kamu rugi, jangan berhenti. Ya botoro pasawi ko pejai, apisoi. Tapi narek ko adang kanga parogi ko aja mau pisau. Kenapa? Nah, sebab 90% dari lalino nala padang kange. Dalam keadaan begitu, dia berpikir ada becaknya itu di Cak Beng itu di Cak, dia jual itu kemudian naik ke Makassar. Ya. Akhirnya datanglah ke itu untuk meminjam lagi. Jadi pertama dulu itu dia dangkangkan itu pecok-pecok yang wantes-wantes itu dibawa ke sana. Tapi karena selalu ingin membayar utangnya itu. Kalau sekarang ini mungkin 4 miliar. Dulu kan waktu 60-an itu ya masih jutaan katanya. Tapi sekarang itu 4 miliar itu. Akhirnya karena dia berniat itu, akhirnya tidak lama berkembang. Itu orang Cina yang ditempati berutang. Kaget waktu dia saya kira dia bilang orang Cina. Saya kira meninggal maki. Tidak pernah muncul. Dia datang bayar utang, kaget. Dia bilang, "Toke, saya tidak pernah itu. Karena saya takut meninggal kalau itu. Saya harus bayar utangku karena saya berniat." Ada jalannya. Pada waktu itu 4 miliar tuh luar biasa itu tahun 60-an. Akhirnya sampai sekarang ini, waktu dia masih hidup itu, kalau namanya di Cina di sepanjang jalan Sulawesi, namanya disebut tidak ada yang tidak meminjamkan. Karena sangat dipercaya itu orang. Jadi etikanya itu niatkan. Kalau kita berhutang betul-betul berniat untuk membayarnya. Hadis-hadis ini mengajarkan agar seorang muslim tidak mudah berhutang tanpa perhitungan. Nah, kalau kita minreng begitu. Saya biasa banyak yang tanya, kenapa itu orang Cina itu pakai uang ban juga tapi kaya-kaya. Ini orang-orang pribumi ini kalau kata itu, bagaimana saya bilang tidak, dia tidak punya. Orang Cina dia berani kalau ada usaha yang betul-betul menguntungkan. Dan prinsip orang Cina itu, kalau dia naik sepeda sebenarnya dia sudah bisa naik motor. Tidak, belum bisa naik sepeda dia sudah naik mobil. Karena kalau kita berhutang, miliaran, belikan mobil, masih bagus kalau tidak beristri. Itu tidak berhitung. Orang Cina itu tidak. Itu. Dia selalu mau. Kalau ada, kan saya banyak berhubungan dengan Cina itu karena saya juga ikut berdagang waktu itu. Saya berhubung berbayarkan itu prinsipnya itu dia bilang, kita itu katanya orang Cina itu tidak ada, harus ada tabungan setiap hari. Kalau hari itu 1.000, maka ditabung 500. Dia tidak ini ada orang Cina di sini. Saya kira Pak tahu itu prinsipnya itu. Iya. Jadi itu dia ada banyak orang itu mengatakan itu katanya orang Cina itu kalau dia naik sepeda itu sebenarnya dia sudah bisa naik motor. Kalau dia hanya naik motor sudah bisa naik mobil. Kalau dia naik mobil sudah bisa beli pesawat. Itu. Makanya cara berhitungnya itu. Kita tidak.
Baru pinjam uang, belum pindah belanja, belum pindah itu sudah beli mobil, beli rumah, beli istri. Nah, gimana caranya? Ya. Selanjutnya bagaimana pandangan ulama tentang hutang itu? Para ulama sepakat bahwa hutang adalah muamalah yang dibolehkan. Jadi hukum dasarnya itu adalah boleh. Dasarnya boleh. Tapi terkadang haram. Hukumnya boleh, bahkan bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk kebutuhan pokok atau membantu sesama. Kita juga yang mau berutang itu, kita bisa berhutang kalau betul-betul sudah menyangkut tentang nyawa. Ya kung kamu payandre aja na jolo. Kecuali kalau sudah tidak ada yang lagi yang bisa dimakan, atau misalnya ada orang berutang kemudian diancam untuk dibunuh, kita ini yang punya kemampuan wajib untuk membantunya itu. Namun mereka juga menegaskan adanya syarat dan etika dalam berutang. Antara lain, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hutang adalah mubah, namun menjadi wajib apabila seorang sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, wajib itu, daripada diam, tidak minum, tidak makan, tidak ada itu harus datang. Ya. Imamul Ghazali mengingatkan agar tidak berhutang untuk sesuatu yang bersifat berlebihan. Bukan kebutuhan sampai mau saja, mau itu. Bukan kebutuhan pokok, tapi ya keinginan. Mau gaya dan sebagainya. Itu dilarang. Karena itu dapat menjerumuskan pada kebinasaan. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa hutang yang dilakukan dengan syarat jelas dan disaksikan adalah sesuatu syariah, sesuai dengan syariah, sedangkan hutang dengan niat untuk melunasi untuk tidak melunasinya adalah haram. Haram berutang kalau berniat untuk tidak melunasi. Ada memang orang memang itu. Dari Al-Quran dan pendapat ulama dapat dirumuskan beberapa etika berhutang. Yang pertama, berniat untuk membayarnya. Itu etikanya. Bukan sekedar akad duniawi, tapi juga bernilai ukhrawi. Dicatat dan disaksikan karena untuk menghindari perselisihan. Tidak berhutang untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan berhutang untuk hal yang sia-sia. Hutang hanya boleh untuk kebutuhan yang mendesak dan bermanfaat. Memberi kelonggaran kepada kesulitan bagi pihak pemberi hutang, ia merupakan amal kebajikan yang besar. Segera melunasi bila mampu, menunda pembayaran padahal mampu termasuk perbuatan zalim. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Sekali itu adalah poin-poin besar untuk saya sampaikan pada malam ini tentang hutang itu. Oleh karena itu, ya mari kita diskusi bersama mencari bagaimana caranya situ. Ya. Karena memang hutang ini masalah sosial yang sangat banyak. Ya. Saya lihat baca di kalangan selebriti banyak yang terpenjara karena hutang, tapi sekarang dia sangkali itu semua dan sebagainya. Ini kenapa? Karena mungkin tidak ada catatan, tidak ada penjahatan dan sebagainya, tidak ada saksi, itulah. Makasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.